Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariela Chandranaya dengan NPM 231063117006, kelas 1F Informatika. Video ini berisikan tentang tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah kewarganegaraan saya, yaitu Bapak Bambang Suteja SH.MSI tentang aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Sebelum itu, kalian udah tahu belum nih apa itu kewarganegaraan? Kalau kalian belum tahu, sini aku kasih tahu. Kewarganegaraan merupakan hubungan antara warga negara dengan suatu negara, sehingga menciptakan hak-hak dan juga kewajiban yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh tiap-tiap warga negara. Karena pastilah tiap-tiap warga negara memiliki hak, tugas, dan kewajibannya masing-masing. Lalu, apakah masyarakat di sekitar kita sudah mengaktualisasikan nilai-nilai kewarganegaraan tersebut? Nah, biar kita semua tahu jawabannya, saya sudah melakukan wawancara ke 3 responden berbeda. Mari kita lihat apa jawaban mereka mengenai aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Mungkin boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Lia. Boleh saya wawancara ya? Boleh. 2 pertanyaan. Boleh. Yang pertama, nih, menurut kamu penting nggak sih untuk menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Penting banget. Alasannya kenapa tuh? Misalkan kita kan sebagai warga Indonesia nih, apalagi kita tuh udah berada di negara yang merdeka. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita tuh harus patuh pada peraturan negara. Terus kita juga harus menghargai pahlawan yang dulu pernah berjuang gitu buat adanya negara Indonesia. Kan kalau misalnya Indonesia tuh kita nggak menghargai adanya Indonesia, itu kan negara kita bisa hancur. Benar, seperti itu. Yang kedua, melihat nih, kakak kan pasti punya orang-orang terdekat di sekitar. Nah, menurut kakak tuh orang-orang itu tuh udah bisa mengaktualisasikan atau udah mulai menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan belum dalam kehidupan sehari-hari? Jujur gak? Jujur lah. Jujur. Kalau di lingkungan saya sendiri masih minim yang menerapkan itu. Jadi dia tuh kayak berbuat seenaknya, terus saya juga sih sebenarnya. Masih belum ya? Dia masih belum bisa. Soalnya kan mungkin kita sosialisasinya tentang wawasan kewarganegaraan tuh sedikit banget, minim. Terus juga di sekolah tuh pelajarannya tuh yang tentang kewawasan negaraan tuh juga dikit. Jadi iya. Gitu. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih banyak ya sudah mewawancarai. Sampai bertemu kembali. Saya Ariela Chandranaya dan di depan saya sudah ada Kak. Aku Hasna Zakia, salah satu pegawai swasta di Indonesia. Nah, saya ingin mewawancarai Kak Hasna. Apakah Kak Hasna bersedia? Ya, bersedia. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kak Hasna, bagaimana cara kita memperkuat semangat gotong royong atau kerjasama di antara warga untuk mencapai tujuan bersama? Oke, jadi kalau misalkan untuk meningkatkan gotong royong ya, caranya itu mungkin dimulai dari lingkungan sekitar kita ya, antar tetangga gitu. Nah, sebenarnya lingkungan antar tetangga itu kita bisa meningkatkan itu dengan komunikasi yang baik antar tetangga juga, terus juga suka membantu keluarga sekitar kita atau tetangga-tetangga kita, menghargai perbedaan juga dari tetangga-tetangga kita. Terus juga yang pertama itu peduli sama lingkungan sekitar kita gitu, kayak misalkan peduli sama kebersihannya juga, terus peduli sama kalau misalkan
tetangga perlu bantuan gitu atau sakit atau apa. Nah, kita juga perlu memperhatikan itu juga, kepedulian dari antar tetangganya juga. Terus juga ada toleransi juga. Kalau misalkan kita dari beda suku atau misalkan beda agama, nah kita juga harus toleransi atas perbedaan itu, gitu sih. Oke, lanjut yang pertanyaan kedua ya, Kak. Menurut Kak Hasna, apa nih yang dapat kita lakukan untuk memperkenalkan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman budaya di lingkungan sekitar kita? Oke, mungkin cara menghargai keragaman budaya kita itu juga bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita sama pekerjaan di kantor mungkin ya. Nah, kita harus menerima juga perbedaan suku sama budaya orang lain gitu. Misalkan mereka sangat berbeda banget pendapatnya sama kita. Nah, itu tuh kita nggak boleh maksain kehendak kita ke mereka gitu. Kita tetap menghargai mereka, terus tetap menghormati juga saran atau misalkan pendapat mereka gitu. Nggak boleh kayak kita memaksakan kehendak atau misalkan kayak nggak sopan berkata kasar. Nah, itu tuh nggak boleh gitu. Jadi mungkin untuk menghargai keragaman budaya ini kita tetap bisa ini ya menerima perbedaan itu dan saling menghormati aja sih, tetap sopan santun aja. Terus juga tetap saling bantu walaupun kita beda pendapat, kita harus tetap saling bantu di saat mereka kesusahan atau butuh bantuan kita gitu. Ada yang mau ditambahin lagi, Kak, atau cukup? Itu aja sih mungkin di highlightnya tetap menghormati perbedaannya tersebut, terus tetap terapin sopan santun dan menghargai perbedaan tadi. Kalau begitu, terima kasih ya Kak sudah bersedia untuk diwawancara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rela Chandana ya dan sebelah saya Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak Ferry Irawan. Apakah Bapak bersedia? Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, sikap masyarakat apa saja nih yang menunjukkan nilai-nilai keluarga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya setidaknya harus ada saling memiliki, ada keberpihakan terhadap sesama, saling menolong, bergotong royong. Ya kalau untuk lingkungan masyarakat mungkin hanya itulah yang awal diperlukan. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar? Ya kita harus bisa, contohnya seperti menjaga keamanan lingkungan, kita ikut misalnya siskamling, lalu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, kesehatan masing-masing, dan saling mengingatkan terhadap masing-masing. Nah, kerja bakti gitu. Nah, terus ya istilahnya kayak sampah itu kita harus disiplin lah gitu, jadi kan tidak mengganggu satu sama lain gitu. Cukup. Makasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya dengan Bapak Ferry Irawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rela Chandranaya dan di samping saya ada Kakak Sheila. Saya ingin mewawancari Kakak Sheila ini. Apakah Kakak bersedia? Oke Kak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana nih cara kita memperkuat semangat gotong royong atau kerjasama di antara warga untuk mencapai tujuan bersama? Yang pasti kalau menurut saya ya buat memperkuat semangat gotong royong ini kita harus punya motivasi sama tujuan yang sama dulu. Kayak misalkan tujuan kita tuh di lingkungan kita tuh mau nyaman gitu ya, berarti kan kita tuh harus bikin gimana caranya biar lingkungan itu nyaman gitu. Jadi itu kita harus punya motivasi dan tujuan yang sama dulu biar terlaksanakan. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk memperkenalkan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman budaya di lingkungan sekitar kita? Kayak di lingkungan sekitar kita tuh nggak mungkin semuanya itu sama ya, dari Jawa semua kan nggak mungkin ya. Yang misalkan tetangganya tuh ada yang dari Batak, ada yang beragama Kristen kayak gitu tuh kayak dalam suatu acara tuh kita tuh nggak membeda-bedakan gitu. Misalkan ada suatu acara kumpulan di RT tersebut, terus yang itu orangnya minoritas karena dia agama Kristen juga kita undang gitu. Enggak kan, jadi intinya tuh kita udah jadiin setiap perbedaan itu tuh sebagai suatu apa ya, keunikan gitu. Jadi kita tuh nggak kejadian perbedaan itu tuh buat kita memecah belah gitu. Apalagi sama kaum minoritas gitu, kayak karena kan kita kan di lingkungan itu kan kebanyakan kan Islam ya, mayoritas kan Islam. Nah jadi ya itu kita
harus harus apa ya namanya, ya saling menghargai. Terima kasih ya Kak sudah mau diwawancarai. Mungkin hanya segitu wawancara yang bisa saya sampaikan ke Kak Syura. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari ketiga wawancara tersebut adalah nilai-nilai kewarganegaraan memang sangat penting untuk diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena nilai-nilai tersebut membentuk dasar bagi tata nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dalam suatu negara. Contohnya seperti nilai-nilai kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa memulai untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada banyak sekali loh yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti ikut kerja bakti, ikut bergotong royong, atau menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik dari agama, suku, dan juga budaya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.